Jangan diulang lagi kesalahan yang sudah lalu. Kita ingin memberikan pendidikan, kemampuan, hidup baru. Indonesia baru. Ini sudah 63 tahun kita merdeka. Perlu ada manusia-manusia luar biasa. Jangan hanya luar angkasa, luar biasa. Yang mengatur kehidupan manusia di atas permukaan bumi ini. Calon presiden goblok. Hanya adu ngomong. Saya bisa akan membangkitkan kemajuan di negara kita. Bikin pertanian. Pertanian bapak dia, pertanian sudah ada. Malah yang ditanam di sawah-sawah itu rumah, bukan padi. Rumah. Tanam gedung, Cina-Cina bangun pabrik di sawah-sawah kita. Saya kasih tahu orang Demak ya. Dengar baik-baik. Jangan jual tanah sama orang yang serakah. Yaitu yang membangun rumah di atas sawah. Itu sumber kehidupan kita. Saya sudah kasih tahu. Kalau tidak ada air di sawah itu bor. Minta uang dari ibu camat. Minta uang dari kabupaten bupati. Kalau tidak bisa, utus ini Pak Haji Busra untuk jadi anggota DPR pusat. Supaya dia bisa membicarakan hal keadaan kita di Indonesia, di kota Demak. Jangan orang Golkar kirim orang dari Jawa Barat menjadi utusan Demak. Dia tak tahu Demak. Dia datang ke Demak hanya sebagai musafir. Al-musafiru a'ma wa in kana basira. Perantau itu buta walaupun matanya melek. Yang tahu tentang Demak adalah Haji Basra. Nomornya 7. Tapi pemimpinnya tidak mampu mengolah Indonesia ini. Menunggu siapa? Menunggu orang Demak. Menunggu orang Jepara. Menunggu orang Kudus. Menunggu orang daerah. Orang di Jakarta itu sudah bingung. Sudah bingung. Sudah nyembah dunia. Kalau tidak punya mobil nangis. Lalu dia korupsi. Kalau tidak punya mobil dia utang kredit. Akhirnya dibeslah rumahnya. Itu aja yang terjadi di seputar Jakarta. Dunia berputar di Jakarta. 1, bangkrut. 2, dilelang bank. 3, matinya dibunuh, mutilasi. 4, korupsi. Itu kan di TV Jakarta semua itu. Lalu kita dihibur dengan goyangnya Inul. Ngebor. Nggak ada keluar apa-apa. Ketimbang ngebornya Inul, lebih baik kita bor ini air sungai di bawah tanah. Lupa lagi. Aduh, apa kita ini sekarang? Jadi perlu ada anak-anak kita yang kita bangkitkan semangat hidupnya. Kita suruh dia mondok. Suruh dia belajar. Alhamdulillah calon kanwil Kiai Haji Abdul Khalid. Kalau beliau jadi kanwil, tadi saya sudah bisik di kupingnya. Kenapa pendidikan pelajaran di pondok pesantren, Departemen Agama memberikan pendidikan yang rendah di ilmu pengetahuan? Ini dibodoh-bodohin itu Menteri Agama. Apa bedanya orang santri dengan orang yang sekolah di SMP? Apa kita ini bukan manusia Indonesia? Kenapa Menteri Agama tidak berpikir itu? Karena tiap hari hitung uang. Sudah dekat haji, hitung uang haji. Berapa untung? Lama-lama kena pentung. Pakai baju korupsi. Ditulis. Jalan diikat kakinya dengan rantai. Bawa bola besi. Lalu jalan gini. Katanya harus dengan begitu baru bisa jujur. Tapi orang santri tidak perlu itu. Pendidikan pesantren, pendidikan madrasah. Ittaqullah. Ya ayuhan nasu taqu rabbakum. Diajak manusia semua, takutlah kepada Tuhan kamu. Orang yang beriman, ya ayyuhalladzina amanu taqullah haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Pendidikan isbat. Tidak boleh mundur. Takut tetap kepada Allah. Mati harus mati dengan Islam dan takwa kepada Allah. Itu sumpah kita orang Islam.
yang dididik oleh Allah. Karena ada iman di dalam hati kita. Kalau orang non-muslim, tidak ada iman. Imannya itu kapan dapat rizki. Kalau dapat bencana, nangisnya kepada siapa? Tuhan yang tidak bisa bergerak. Ya ayuhan nas, duriba mathalun. Itu Nabi Muhammad berpidato di tengah-tengah orang Arab Makkah yang masih menyembah berhala. Manusia, diberikan contoh kepadamu. Innal ladina tad'una min dunillah la yakhluquna dubaba walau istama'u lah. Yang kau sembah selain Allah itu, mereka tidak bisa bikin walaupun seekor lalat. Walaupun Tuhan-Tuhan itu berkumpul semuanya untuk bikin satu ekor lalat, tidak bisa. Kok kamu sembah, goblok? Ditaruh di situ dia duduk sampai kiamat. Datang anjing dia tetap duduk. Lalat ngambil minyak harum yang ditaruh-taruh di atas kepalanya Tuhan itu. Datang ambillah. Dia tidak bisa menggerakkan tangan untuk menghalau lalat. Model begitu kau sembah. Dha'ufat talib wal matlub. Yang menyembah dan yang disembah sama-sama orang yang tidak bermoral. Kita punya Tuhan Allah. Tidak perlu takut. Gak ada polisi mau tangkap pidato seperti ini. Gak ada. Polisi juga punya akal kok. Ini kan pidato benar. Gak ada. Malah asyik polisi berjoget di belakang tuh. Baru ada manusia seperti ini. Karena polisi itu mendapat keberuntungan di saat Kiai menjadi presiden. Waktu Presiden almarhum Bung Karno, waktu Presiden Soeharto, waktu Presiden Habibie, waktu Presiden Megawati, tidak ada yang bisa menyelesaikan masalah polisi dengan tentara. Polisi dijajah oleh tentara. Tidak bisa bergerak apa-apa. Datang Gus Dur, pisahkan tentara, jaga itu pulau-pulau, jaga itu laut Indonesia. Kapan perang baru kau nongol di dalam kota. Polisi yang menjaga keamanan. Itu hebatnya Gus Dur. Karena itu Gus Dur ini adalah aset negara Republik Indonesia untuk orang Islam. Jangan caci maki Gus Dur. Datang anak-anak muda baru belajar 2 ayat 3 hadis sudah Gus Dur itu tidak benar. Kemarin saya dihajar sama anak-anak muda dari Jepara. Gus Dur itu apa? Dia bantu Ahmadiyah. Saya pernah bertanya dengan Gus Dur. Gus Dur bantu Ahmadiyah? Enggak. Ahmadiyah itu kafir. Di depan saya. Tanya orangnya. Tetapi kan sekarang berkeliaran berita Gus Dur bela Ahmadiyah. Saya tidak bela Ahmadiyah. Saya bela orangnya. Takut kalau timbul lagi seperti zaman PKI. Dulu timbul sembelih-sembelih lagi. Itu yang saya tidak mau. Jangan manusia disembelih. Ada juga orang yang lain tidak agama Islam. Biarkan aja. Sampai kapan sih? Ini kan kebodohan dari pejabat kita. Yang tidak bisa menyelesaikan. Bukan urusan Gus Dur itu. Urusan Menteri Agama. Bukan urusan Gus Dur. Kita mesti caci maki Menteri Agama. Yang mengatur agama di Indonesia ini bukan Gus Dur. Gus Dur mengurus kita orang NU. Kalau Habib Segaf ditangkap, Gus Dur yang masuk. Saya disuruh keluar. Sampaikan pidato ini Habib. Saya duduk di dalam penjara. Siapa yang berani penjara Gus Dur? Ada kiai bicara-bicara Gus Dur. Gus Dur datang gemetar. Pergi ke kamar mandi kencing. Dari takutnya. Orang hebat. Diakui di dunia barat. Orang terparsia itu adalah Gus Dur. Bukan Habibie. Habibie kan nyont untuk belajar. Gus Durnya orang cerdas. Waktu dilantik jadi perdana itu bukan pergi Makkah. Semua orang Islam ribut. Negara-negara Islam ribut. Apa ini Gus Dur? Sudah dilantik kok tidak pergi Makkah ziarah Nabi. Perginya kemana? Ke Kuba. Ke negeri komunis. Ferdinand Castro. Amerika gigit gigi. Kurutu.
Kenapa pergi ke Ferdinand Koch? Kok tidak datang di New York? Tidak datang di Washington? Duta Arab Saudi panggil saya, undang saya. Bagaimana ini Habib, Gus Dur? Kenapa? Kenapa dia pergi ke negara komunis? Tidak pergi ke Makkah, tawaf, sa'i. Alah! Kita orang Indonesia, kamu orang suruh sa'i, suruh umrah. Tapi kamu orang bayar, mengambil pajak dari orang Indonesia. Rakus kamu punya bangsa. Itu negara Saudi Arabia bor minyak satu hari 10 juta barel, Pak. 10 juta barel. Yang namanya ma'din. Apa itu ma'din? Barang yang ditambang itu zakatnya 5%. 5% kali 10 juta barel satu hari. Dia harus kirim zakatnya ke Indonesia 200.000 barel. Mana uangnya? Bicara-bicara Gus Dur, ente tidak tahu agama Arab, keluar dari Indonesia. Karena itu Gus Dur bikin BLB di Parung, MLB di Parung. Waktu mau bikin di Bali, saya bilang jangan. Kenapa, Beb? Kan kemarin baru ada musyawarah Ahmadiyah di Bali. Nanti orang-orang akan tambah menuduh Gus Dur membantu Ahmadiyah. Kalau begitu pindah ke Surabaya. Saya bilang Surabaya itu orangnya tukang caro. Sedikit-sedikit celurit. Nanti mati banyak orang PKB. Gus Dur lagi yang salah namanya. Kalau begitu di tempat Habib. Saya bilang sana aman. Saya punya tentara. 13.000. Ada Habib. Demo-demo pakai jubah. Suruh datang ke pondok saya. Katanya mau datang. Saya bilang pulang di tengah jalan. Jangan datang cari mati di sini. Saya kubur di sawah-sawah saya di situ. Tuhan Maha Agung. Tuhan Maha Besar. Allah Maha Tahu. Habib itu masuk penjara. Sampai ini hari nggak ada polisi mau kasih keluar. Sudah selesai batas waktu. Ditahan lagi. Karena belum diputuskan. Pakai jubah-jubah lagi duduk di pengadilan. Saya kalau dibawa ke pengadilan. Saya telanjang bulat. Untuk apa bawa baju ini? Ini bajunya ulama. Loh, ini baju mahal. Tidak bisa dibeli dengan uang. Dibeli dengan takwa. Dulu abah saya marah karena saya pakai baju begini. Apa itu pakai udek-udek? Yang memang udek-udek ini yang bisa menyelamatkan saya. Apa? Kenapa? Abah, kalau saya masuk bioskop, semua bioskop orang yang duduk bioskop pada lari. Mereka sangka ada hantu masuk gedung bioskop. Kalau masuk di tempat remang-remang, perempuannya bukan menyambut saya, tapi perempuannya lari. Ada ulama datang mau hajar kita ini. Ini baju takwa. Walibasut takwa khairun. Wahuwa khairun. Baju yang baik, baju yang bagus. Ketimbang pakai celana pendek itu anak perempuan. Kita malu lihatnya ya. Yang pahanya putih enggan untuk kita nonton karena kita tidak bisa dapat juga. Kalau keluar yang burik-burik, innalillahi wa inna ilaihi raji'un, lebih baik kembali ke rumah ketemu istri yang lebih baik halal. Ya Pak ya? Gus Dur nih, Gus Dur. Sampai di mana itu? Di Kuba, duduk sama Ferdinand Castro. Berdampingan. Castro itu bertanya kepada Gus Dur. Castro itu kan teman baiknya Soekarno dulu. 5 presiden hebat di zaman itu. 1 Bung Karno, presiden Indonesia. Castro, presiden Kuba. Jamal Abdul Nasir, presiden Mesir. Tito, presiden siapa itu? Yugoslavia. Dan presiden Soviet. Siapa namanya? Khrushchev. Dan presiden Cina namanya Mao Zedong. Itu mata dunia di zaman itu. Ada orang Indonesia. Coba bayangkan. Soekarno masuk di PBB. Dia berpidato 2 jam seperempat. Orang Amerika menulis. Jatuh. Dia punya pulpen. Takut mau ambil. Takut ketinggalan bicaranya Soekarno. Itu Indonesia. Nah ini datang ngemis pinjam uang ke IMF. Tolong kasih pinjam. Datang lagi ke negara-negara pinjam.
Ini manusia apa ini? Terlilit utang. Kita ini negara yang terlilit utang. Coba bayar utang di sebelah toko yang jual sembako, utang 7 kilo beras, ini hari besok 5 kilo, lusa 2 kilo. Akhirnya utang itu apa namanya itu? Ikan di dalam kaleng itu, sarden. Utang lagi minyak goreng, sudah minyak goreng, utang lagi minyak tanah. Akhirnya utang. Lama-lama yang punya toko bangkrut. Ya tak? Akhirnya rumah harus ditinggalkan untuk bayar utang. Begitu kita kalau terlilit utang. Kastrol tanya sama Gus Dur. Gus Dur, bagaimana presiden-presiden di Indonesia? Semua orang gila. Itu jawab Gus Dur. Semua orang gila. Yang satu gila perempuannya, satu gila harta, yang satu gila teknologi. Gus Dur, saya tidak gila. Yang pilih saya orang gila. Sudah tahu saya buta diangkat jadi presiden. Itu pintarnya Gus Dur. Makanya Gus Dur itu bapaknya Indonesia, guru bangsa Indonesia. Dan alhamdulillah Gus Dur itu di pihak NU, bukan di pihak Muhammadiyah, bukan di PDI, di pihak NU. Mau menjaga orang NU yang baik-baik, yang punya pesantren, yang punya madrasah. Jangan salah sangka dosa nanti sama Gus Dur. Tiap hari ambil pahala terus.